Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang di studio kami Islamic Science Research Institute, pemilik dan pengelola data Rembang atau Twilight yang paling komprehensif di dunia. Data kami insya Allah tidak ada institusi manapun di dunia yang memiliki data selengkap yang kami miliki. Data kami meliputi dari paling selatan itu adalah New Zealand sampai dengan mendekati wilayah Arktik di dekat Kutub Utara. Datanya sudah saya kira lebih dari 2.500 data, artinya 2.500 hari. Dan setiap hari bertambah. Sekarang tidak terlalu banyak, mungkin 1, 2 gitu, tapi karena saya sudah tidak full speed lagi karena banyak pekerjaan lain yang harus saya tangani. Baiklah, untuk kali ini saya tetap akan bicara dengan yang lagi menjadi hot topic, itu adalah Idul Adha 1445 yang akan datang. Karena seperti janji saya pada video yang lalu, di Australia ini akan ada 3 hari Idul Adha, 16, 17, dan 18. Mengapa itu terjadi? Nah, ini yang akan saya bahas. Izinkan saya share screen saya, bahan presentasi saya. Ya, baiklah, sekarang saya agak mulai akan reorganize gitu ya, video-video saya. Karena video saya ini udah video yang ke-142. Video 142, karena sebetulnya saya sudah menjadi YouTuber itu sejak 2010-an. 2010 atau 2011 ya. Jadi sudah lama juga, tapi ya memang karena segmen pasarnya sangat targeted gitu ya, jadi memang tidak banyak ini. Tapi ya nggak apa-apa, ini kan media dakwah. Judulnya adalah mengapa ada 3 Idul Adha di Australia tahun ini. Ya, seperti biasa saya dari Islamic Science Research Institute. Nama saya Tono Saksono. Pendahuluan. Berita dari seorang sahabat di Sydney, Australia. Saya ada ex kolega di UHAMKA yang sekarang sedang bermukim di Australia, di Sydney, dan beliau mengirimkan berita ini. Idul Adha di Sydney kali ini diumumkan jatuh pada 3 hari berbeda. Ini WA dari beliau ya, saya tidak tambah-tambahi dan saya tidak kurang. Ahad 16 Juni yang ikut Saudi atau Global Moon Sighting atau ikut Global Calendar. Kemudian Senin 17 Juni yang ikut Regional Moon Sighting atau Wujudul Hilal. Kemudian ada yang ikut Selasa Juni yang ikut Local Moon Sighting. Luar biasa ini. Jadi memang kalau kita tidak segera mereformasi cara berpikir umat Islam ini, ya selamanya seperti ini. Kita tidak akan pernah bersatu dan tidak pernah punya kalender Islam. Yang paling banyak milih nomor 1. Cukup besar juga yang milih nomor 3. Okay. Ini komentar beliau. Menarik, antara global sighting dan local sighting bisa selisih 2 hari. 16 dan 18. Nah, sekarang saya akan analisis ini. Mari kita analisis mengapa ini bisa terjadi. Sekarang saya bahas dulu tentang kalender hijrah global tunggal. Seperti biasa, persyaratannya adalah kita lihat checkpoint di ujung timur bumi. Saya ambil di Anchorage
Alaska, Amerika Serikat. Jadi tidak, kalau Seattle agak ini, jadi saya agak lebih ke barat lagi dan lebih ke utara lagi. Di titik ini altitude harus lebih besar dari 5 derajat. Elongation-nya harus lebih besar dari 18 derajat. Ya, jadi minimumnya 5 derajat, altitude-nya ininya 8 derajat. Nah, kemudian checkpoint di ujung timur bumi, saya ambil stop Gisborne, New Zealand. Ya. Ijtima harus terjadi sebelum fajar di Gisborne. Nah, sekarang kita lihat di Anchorage, Alaska, USA. Ini Anchorage, ini ada di bawah ini ada Anchorage. Ini ada data astronomisnya 2024, 6 Juni, Juni 6. Matahari tenggelamnya sudah sangat malam, hampir tengah malam. Ini mataharinya, ini bulannya, matahari bulan. Pukul 23.22. Berapa anunya ketinggiannya? Kalau saya bisa baca ini cuman barangkali saya berikan. Nah, 5 derajat, lebih dari 5 derajat. Karena ini adalah 7 derajat 9 menit 52 detik. Jadi lebih dari 5 derajat. Oke. Oke. Kemudian elongation-nya adalah 10 derajat 21 menit 29,6 detik. Ini data stellarium ya, stellarium. Saya akan gunakan data stellarium dalam hal ini. Jadi ini lebih besar dari 8 derajat juga. Nah, kemudian penyinarannya ini 0,8%. Penyinaran bulan pada saat itu. Oke, ini Anchorage. Jadi untuk checkpoint di sebelah barat terpenuhi. Ini lebih besar dari 5 derajat. Ini elongation-nya lebih besar dari 8 derajat. Oke. Sekarang kita lihat checkpoint di timurnya. Moon phase for Gisborne, New Zealand. Ya. Ini 7 Juni. Apa itu? Ijtima itu terjadi 7 Juni. New Moon itu ijtima. Sama aja. New Moon itu bulan mati. Terjadi pada 7 Juni pukul 00.37. Artinya ini sebelum subuh. Sebelum subuh tanggal 7. Jadi persyaratan di ujung timur juga terpenuhi. Ya. Jadi kedua-dua terpenuhi. Jadi syarat di ujung barat bumi terpenuhi. Syarat di ujung timur bumi terpenuhi. Maka menurut kalender hijrah global tunggal, 1 Zulhijjah 1445 terjadi pada keesokan harinya. Tadi kan 6 Juni, jadi pada 7 Juni 2024. Sehingga hari Arafah 9 Zulhijjah adalah 15 Juni 2024. Dan Idul Adha 10 Zulhijjah adalah pada 16 Juni 2024. Ini menurut kalender hijriah global ya. Dan saya penganut ini. Saya penganut ini sejak 2016. Jadi tidak ada perbedaan, ternyata tidak ada perbedaan dengan hasil yang diumumkan Mahkamah Agung Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia beberapa hari yang lalu mengumumkan juga seperti ini. Nah, sekarang kita lihat fakta yang harus dipahami. Ini ya. Saudi Arabia itu sebetulnya penganut ru'yat murni. Ya. Terutama untuk 3 bulan itu. Awal Ramadan, awal Syawal, dan awal Zulhijjah. Al-Qura University sebetulnya sudah menyusun kalender Islam berdasarkan wujudul hilal. Ya. Kriterianya sedikit berbeda dengan kriterianya Muhammadiyah, tapi wujudul hilal ini. Nah, tapi khusus untuk awal Ramadan, awal Syawal, dan Zulhijjah, Mahkamah Agung Saudi Arabia dapat merevisi kalender yang disiapkan oleh Al-Qura University itu jika ada orang yang bersumpah melihat hilal pada hari ke-29 bulan sebelumnya. Jadi tampaknya ini pada Zulqa'dah, 29 Zulqa'dah, itu ada orang yang bersumpah bahwa melihat hilal. Sehingga ditetapkan 30 Zulqa'dahnya itu adalah pada 1 Zulhijjah itu pada
7 Juni ya, 7 Juni ya. 7 Juni. Jadi pada 6 Juni itu 29 Zulqa'dah itu. Jadi ada orang melihat hilal. Kita lihat dasar astronomis pada 29 Zulqa'dah 1440 di Mekah. Ya. Itu bertepatan dengan 6 Juni juga kan. Nah, pada 6 Juni ini anu ya, matahari tenggelam pada 1859. Sebetulnya ada detiknya juga, cuman karena anu ya apa tuh dalam di beberapa situs kan biasanya cuman menitnya aja. Jadi ini saya anggap nol aja. Jadi pada ini matahari, ini bulan. Bulannya berapa ketinggiannya? 1,8 derajat. Karena ini 1 derajat 47 menit 1,5 detik. Jadi 1,8 derajat ketinggian hilalnya. Ini di Mekah ya, ini Mekah. Ini Mekah ini. Kemudian elongation-nya 4,4 derajat. Jadi kalau menggunakan kriteria Mabim, sebetulnya ini tidak bisa teruyat ini. Tidak bisa teruyat. Karena Mabim kan 3 derajat, ini 6,4. Ini kan jauh. Cuma 1,8 derajat. Berapa penyinaran bulannya? 0,1%. Oke. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa tinggi hilal yang 1,8 derajat saat maghrib di Mekah ternyata dapat diruyat. Ya, dapat diruyat itu. Sehingga kemudian elongasinya juga hanya 4,4 derajat. Ternyata dapat diruyat. Nah, jadi harus dicatat. Jadi ini menurut saya harus dicatat pada big data peruyat Mabim untuk memperoleh statistik baru. Karena Mabim kan berubah-ubah kan. Tadinya 238 sekarang jadi 36,4. Jadi ini dicatat, harus dicatat. Sementara tim hisab rumat Kemendag kan selalu menolak kesaksian peruyat jika altitude-nya, tinggiannya, saat maghrib kurang dari kriteria Mabim. Jadi kurang dari 3 derajat itu kan santri-santri di Cakung misalnya itu kan boleh dikata setiap tahun selalu ditolak itu karena meskipun mereka bersumpah melihat hilal, tapi kalau kurang dari kriterianya mampu ditolak. Dan yang paling anu adalah ketinggian hilal. Padahal ketinggian hilal itu nggak ada maknanya. Coba nanti saya tunjukkan. Saya berpendapat tinggi hilal sebagai syarat visibilitas hilal itu adalah scientific blunder. Ya, udah saya buktikan berkali-kali. Jadi, tapi ini justru malah yang menjadi menjadi persyaratan utama. Heran deh. Nah, karena fenomena lokal tidak boleh menganulir fenomena global. Ketinggian hilal itu adalah fenomena lokal karena diukurnya terhadap ufuk lokal. Sedangkan hilal, keberadaan hilal itu adalah fenomena global. Ya. Jadi ini anunya problemnya, problem besar ini. Nah sekarang saya berikan tunjukkan fenomena lokal versus global. Ini adalah fase-fase bulan utama ya, apa bulan mati atau new moon, kemudian istimewa ini, kemudian first quarter moon ketika yang tersinari 90% sini, ini full moon, purnama, yang ini third quarter moon, yang tersinari sebelah kiri. Nah itu antara 6 Juni sampai 29 Juni 2024. Di Jakarta, CMT plus 7, terjadi pada 6 Juni ya, istimewa itu pada 6 Juni pukul 19.37. Ini pasti di bawah ufuk kan ini karena di Jakarta kan apa tuh maghrib kan biasanya sebelum pukul 6 lah atau nanti tapi ini pasti ini di bawah anu lah, bawah ufuk jauh gitu. Oke. Di Mekah, ini 6 Juni juga pukul 15.37, tapi inilah GMT plus 3. Ini dikurangi ini itu kan 3 jam ini. Jadi artinya ini terjadi di detik yang sama ini sebetulnya. Cuman di Mekah pada saat itu sudah pukul 15.37, baru 15.37, di kita sudah 19.37. Jadi di detik yang sama. Kemudian ini di Greenwich itu 6 Juni pada 13.37.
ini dan ini kan GMT plus 1, jadi bedanya kan 6 jam. Ini juga kalau dilihat 19 dikurangi 6, 13, 3. Jadi ini di detik yang sama. Ini global kan gitu. Di semua pun di seluruh wilayah dunia ya terjadi di detik yang sama. Begitu juga ini first quarter mode. 14 Juni pukul 12.18 dikurangi 3, ini 8, oh maaf dikurangi 4 ya. Karena ini GMT plus 3. Dikurangi 4, 8, 18. Detik yang sama. Yang ini dikurangi 6, pukul 8, 18. Dikurangi 6 ya. Ini 6, sorry, 6, 6, 6. Jadi ini adalah fenomena global. Padahal hilal itu kan terjadi antara ini dan ini ya. Kemudian ini kan tadinya tertutup sama sekali, kemudian semakin ada cahaya bulan yang tersinari, semakin besar sehingga jadi first quarter moon. Jadi kalau ini global, fenomena global, maka hilal adalah fenomena global. Tidak boleh dianulir oleh fenomena lokal. Ini coba nanti akan kita lihat, tunjukkan. Ya. Nah, sekarang ini. Ini adalah di Jakarta ya. Ini sengaja saya ambil Jakarta. Mengapa Jakarta? Nanti saya anukan. Jadi ini grafik penyiraran dan ketinggian bulan. Istimanya kan terjadi pada pukul 19.37. Sedangkan bulan tenggelam, matahari tenggelam kan ini nih. Ini kan ketinggian bulan. Yang ini fenomena saya katakan fenomena lokal tuh ini karena diukurnya terhadap ufuk kan. Terhadap ufuk ini, nol ini kan. Jadi ketinggiannya adalah sekian, mungkin ini sekitar 58 gitu ya. Turun, 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 turun. Yang ini adalah fenomena global. Tadi kan sudah saya tunjukkan. Ini adalah penyinaran bulan. Membacanya di sini skalanya. Ya, ini membacanya di sini, yang ini membaca skalanya di sini. Yang ini ketinggian membacanya di sini. Nanti ada saya sederhanakan. Jadi pada saat istimewa ya jelas negatif kali ini. Ketinggiannya hilal, ketinggian anunya kan negatif di sini. Negatif. Nanti angkanya berapa saya anukan. Ini kira-kira mungkin hampir minus 30-an kan, 25-an ini. Minus 25 derajat tuh. Nanti tepatnya akan. Jadi jelas. Jadi nggak bakal kelihatan kan ini. Nggak bakal kelihatan. Persoalannya kemudian, kalau kemudian pada ini adalah 6 Juni kan, 6 Juni. Pukul 24-nya kan, pukul 24-nya ini 67. Nah, kira-kira pukul 24-nya di sini. Karena ini pukul 00.50 kan di sini. Jadi anunya 24-nya di sini, ya. 24-nya di sini. Ada apa pergantian harinya 7 Juninya kan di sini. Nah, 7 Juni. Jadi kalau maghrib ini, pada saat maghrib ini lihat, ini hilalnya sudah tambah besar ke sana. Tambah besar. Jadi persoalannya kalau kita tidak menerima ini sebagai titik awal ini, kita baru menganggap bahwa manzilah pertama adalah di sini karena di sini ketinggian hilal sudah tinggi, apa sudah di atas ufuk. Nah ini apa ini terus? Ini hilal ini. Loh kok bukan hilal bagaimana? Ini urjunil qadimnya kan ini. Urjunil qadim. Wal qamara qaddarnahu manazilah hatta 'ada kal urjunil qadim. Berhenti di sini. Jadi ini hilal pastilah. Cuman tidak diakui. Nah itu. Nah ini adalah Jakarta. Kalau bagaimana kalau misalnya, karena ini fenomena global, jadi kalau misalnya mau lihat Australia, ya tinggal digeser jamnya aja. Kalau ininya kan sama, karena ini fenomena global kan. Jadi misalnya di Australia itu kan bedanya di Sydney ya itu kan 3 jam dengan Jakarta. Jadi kalau misalnya di Jakarta sekarang pukul 17.10 itu berarti di Sydney sudah 21 tambah 3 20 kan gitu aja sebenarnya. Tinggal menggeser ininya saja. Karena ininya sama, ini fenomena global. Tinggal yang bergeser adalah yang ininya aja apa tuh grafik eh, ketinggian hilalnya saja kan. Karena ininya bergeser waktu.
Jadi itu. Sekarang saya sederhanakan. Penyiraman bulan sebagai fungsi waktu. Jadi yang tadi itu, yang ini penyiraman bulan ini saya hitungkan fungsinya. Saya hitungkan fungsinya. Fungsinya ternyata seperti ini. Nah, cuman harus dicatat bahwa fungsi ini setiap itu berbeda. Jadi tidak sama gitu. Jadi misalnya kemarin pada saat Ramadan lain lagi. Jadi ini memang harus betul-betul harus dihitung lah ini. Jadi apa tuh tidak berlaku umum gitu, tidak berlaku universal. Jadi I ini adalah berlaku antara 0 sampai 469. Itu ya artinya karena model saya menggunakan 469 data. Jadi kalau di atas ini ya agak sedikit menyimpang gitu. Jadi agak ada sedikit. YI itu adalah YI ini adalah iluminasi pada TI ya, itu dalam persen. Oke. Sedangkan T0 T0-nya itu adalah saat istimewa. Ya. T1 itu adalah increment waktu dengan satuan 5 menit. Jadi misalnya T1 itu maksudnya 5 menit pertama setelah konjungsi. T2 itu berarti 10 menit. T3, T12 itu berarti 1 jam. Karena 12 kali 5, 60 menit kan. Di T12 itu adalah jam pertama. T24 jam kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung pukul jam kedua setelah istimewa berarti 24 dikuadratkan dikalikan ini, kemudian 24 dikalikan ini ditambah ini, dapatlah penyinaran bulannya berapa. Oke. Nah, dengan itu kemudian saya tunjukkan ini. Ini untuk Jakarta, ini Sydney. Di Jakarta Ijtima terjadi pukul 19.35. Pada saat itu penyinaran bulan 0,15%. Cukup besar ini, karena kalau waktu Ramadan kemarin 0,04% kan saat ijtima. Jadi memang berbeda-beda setiap anu tuh. Kemudian ini ketinggiannya negatif, minus 27. Oh, maaf. Minus 27,5 derajat ya, karena memang ini kan kalau kita lihat grafiknya kembalikan. Nah, ini kan minus 20 sekian kan gitu. Ini 27 ternyata. Jadi memang negatif. Jadi ini tapi setiap jam itu bertambah besar. Oke, mungkin ada yang bertanya, ini kenapa ini tidak nol? Pada istimewa itu tidak 0%. Ya, itulah. Nol itu adalah nol itu kan hanya ada di matematik. Itu adalah hanya di matematik teoritis. Tapi dalam secara fisika itu kan tidak pernah ada nol. Karena apa? Karena bulan itu tidak betul-betul lingkaran seperti lingkaran matematik. Tidak. Matahari juga tidak lingkaran seperti lingkaran matematik, kan tidak. Jadi ada benjol-benjolnya dan tidak mungkin kemudian menutupi sempurna gitu. Bulan saat ijtima itu tidak mungkin menutupi sempurna. Jadi harus selalu ada ini seperti ini. Nah, itu fenomena fisika namanya. Tapi secara matematik itulah titik nol secara matematik ya. Jadi pada jam ijtima itu penyinarannya 0,15%, ketinggiannya minus 27,5%. Tapi setiap jam ini bertambah ini. Pada saat pukul 4.35 menjelang subuh ini sudah 0,34%. Ini dua kalinya, 2,2 dikali lebih tebal daripada saat istimewa. Jadi ini hilal. Seperti juga tadi gambar grafiknya kan gitu. Nah, kemudian orang tidak percaya karena saat istimewa itu terjadi setelah maghrib kan gitu. Karena tidak percaya kan gitu. Kalau menggunakan lokal kan seperti itu. Tidak diterima itu kalau. Padahal kalau kita menggunakan maghrib berikutnya pada tanggal 7, ini kan tanggal 7 ini sudah bakal tanggal 7 nih. Pukul 00 kan tanggal 7 di sini. 17.45 tanggal 7-nya ini sudah 1,23%. Itu sudah 79 hampir 8 kalinya dari saat istimewa. Ini hilal ini. Ini hilal juga. Jadi sangat
naif kalau menggunakan ketinggian hilal. Ketinggian hilal itu tidak bermakna apa-apa. Nah, itu makanya saya bilang scientific blunder itu kan itu. Sekarang kita lihat yang Sydney. Sydney terjadi lebih malam lagi, nanti 3 jam kemudian kan apa sebetulnya di detik yang sama, tapi di Sydney kan sudah pukul 21.35. Ini 19 tambah 3, 21.35 kan. Eh, 22 atau seperti ya. Sydney ini mungkin ya apa tuh ini ada pergeseran ya seharusnya kan bedanya Sydney itu Sydney itu 3 ya. Bedanya dengan Indonesia dengan Jakarta itu. Jadi ada mungkin ada pergeseran apa tuh waktu ini ya. Tapi intinya adalah ini ya. Oke, ini jam bisa karena ada pergeseran ya apa tuh eh, daylight saving bahasa begitu ya. Jadi ini jadi mungkin ini sebetulnya seharusnya 22.35 itu ya. Ini anunya 0,16. Ketinggiannya minus 60,9 derajat. Jadi ini adalah hilal juga ini. Setelah ini setiap jamnya kemudian bertambah kan gitu. Nah, pada jadi kalau ini pada saat mendekati subuh fajar itu sudah 1,7 kalinya daripada ini. Kemudian kalau kita menganukan pada maghrib tanggal 7-nya itu sudah 5,7 kali daripada ini, sudah besar sekali persoalannya. Oke, jadi itu adalah eh, fenomena global yang tidak bisa dianulir oleh fenomena lokal gitu maksud saya. Jadi meskipun ini 22 derajat di bawah ufuk tidak bisa menganulir karena ini adalah fenomena lokal yang ini fenomena global itu persoalannya. Oke, sekarang karakteristik hilal di Jakarta dan Sydney saat maghrib di Anchorage, Alaska. Nah, gitu. Jadi artinya maghrib di Anchorage kita lihat berapa anunya di karakteristik hilalnya bagaimana kalau saat itu di Jakarta dan di Sydney. Sekarang ini Anchorage, Alaska, GMT-nya -8. Matahari tenggelam pada 23.22 pada 6 Juni, 6 Juni ya, 6 Juni. Ini mataharinya ini. Ininya berapa? 7,2 derajat. Tadi kan sudah ada kan, 7,2 derajat. Kemudian elongation-nya adalah 10,4 derajat. Penyinarannya 0,8%. Nah, ini di Sydney dan di Amerika di Jakarta itu ininya sama. Karena fenomena global, tapi ini bisa berubah-ubah. Sekarang lihat, di Jakarta GMT-nya kan +7, berarti perbedaannya 15 jam. Jadi pada saat itu di Jakarta sudah apa? Udah tanggal 7 pukul 14.22 ya, 14.22. Ketinggian hilalnya berapa? 46 derajat. Oh, ini kok 36. Sorry, ini salah ketik saya. 46 derajat, 2 ya. 46 derajat, 2. 46 derajat, 2. Kemudian mohon maaf ini 46,2. Ininya elongation-nya 10,9. Penyinarannya berapa? 0,9. Ini juga sama ini dengan yang tadi di Anchorage. Cuman perbedaan anunya pada rounding of error-nya lah. Misalnya gini ya. Ini 10,4, di sini 10,9. Jadi perbedaannya sangat sedikit karena mungkin perbedaan apa tuh sudut pandangnya gitu ya. Caca apa tuh. Kemudian ini juga 0,9, ini rounding of error. Jadi misalnya ini 0,85 mereka dibulatkan jadi 0,9. Tapi yang tadi itu di Anchorage itu 0,84 misalnya. Jadi ya 0,8. Nah, ini sama, tapi ini kan bisa berbeda jauh sekali. Ini berbeda jauh sekali. 36 derajat
Padahal tadi di ini 7,2 derajat. Ya karena ini fenomena lokal ini. Gitu. Kalau ini adalah global, makanya sama aja. Sekarang kita lihat di Sydney. Sydney, Australia, minus 2,6 derajat. Lihat, kalau ketinggiannya bisa jauh sekali berbeda, tapi ininya sama. 10,7 derajat elongationnya. Penyinarannya juga 0,9 derajat. Jadi ini membuktikan bahwa seharusnya menggunakan yang digunakan itu hanya elongation. Karena elongation itu terkait dengan besarnya mempunyai korelasi yang kuat dengan ketebalan hilal, persentase penyidaran bulan. Itu. Jadi ini yang anunya itu. Nah, sekarang mengapa ada muslim di Sydney yang Idul Adha-nya pada 18 Juni 2024? Ini akan saya tunjukkan lagi ini. Jadi ini maaf ini seharusnya 22 35 gitu-gitu ya, tapi sama aja lah ini. Cuma bergeser 1 jam aja karena ini perbedaannya dengan ini GMT plus 7, yang ini GMT plus 10 kan. Jadi seharusnya bedanya 3 jam. Jadi ini salah anu aja. Salah menggeser anunya jamnya. Nah, pada saat di Sydney ya, pada saat dia apa itu ini pada saat maghrib, ini pada saat mendekati subuh ya, mendekati subuh itu sudah 1,7 kali daripada ini, sudah hilal ini, sudah hilal. Tapi tidak diakui karena di bawah ufuk kan gitu, tidak diakui di bawah ufuk. Kemudian pada saat maghrib, pada saat maghrib sebetulnya 16.52, tapi yang paling dekat kan ini 16.55. Itu 7 Juni itu sekarang 1,8 derajat ketinggiannya. Jadi ini kalau untuk mereka yang menganut wujudul hilal ini bisa diterima karena 1,8 derajat juga udah ya udahlah itu diterima menurut hisab meskipun tidak kelihatan karena ini sebetulnya sudah 5,7 kali daripada ini pada saat ini. Tapi ini tidak untuk orang yang melanukan local moon sighting itu tidak diterima ini, nggak mau ini karena ini nggak kelihatan kira-kira begitulah. Mereka ngotot harus kelihatan. Nah sekarang persoalannya berarti harus nunggu maghrib pada tanggal 8 Juni. Ini sudah di luar ini ya, di luar tabel yang saya siapkan ini. Nah, sekarang saya tunjukkan. Ini tadi rumusnya kan ini. I-nya harus antara 0 sampai 469. Tapi kalau pada maghrib tanggal 8 ini kan sudah melewati sudah melewati ini. Jadi I-nya pada 599 artinya sudah lebih besar ini. Pada sekitar maghrib 8 Juni itu adalah pada 17.50. I-nya adalah 599. Karena sudah di luar batas ini agak sedikit menyimpang. Jadi penyinarannya adalah Y599 itu adalah 599 dikuadratkan dikalikan ini dikurangi 599 dikalikan ini ditambah ini, nah, didapatlah 3,9%. 3,9%. Ini kita cek dengan stellarium bagaimana. Stellarium ternyata ketinggian hilalnya 11,5%. Elongationnya 22,2%, kemudian penyinarannya 3,7%. Nah, kata si yang penganut local moon sighting itu, kalau ini baru kita, ini hilal. Karena petunjuk Nabi itu harus melihat hilal, kira-kira begitu kan anunya, si isunya. Nah, ini kelompok ini merasa mantap karena mantap dikan A-nya banyak karena tinggi hilalnya 11,5% pada maghrib 8 Juni 2023 ya. 11,5% itu coba lihat. Nah, 11,5% ketinggiannya. Oh, ini mantap ini katanya. Maka 1 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada 9 Juni 2024 ya.
Kemudian Idul Adha-nya jatuh pada 18 Juni 2020. Jadi ini karena mereka merasa kami ta'abudi, mentaati sunnah Rasul tentang melihat hilal, harus melihat hilal. Padahal ini bertentangan dengan Yasin 39, karena Yasin 39 bilang Allah berfirman, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Jadi pada manzilah terakhir itu berbentuk urjunil qadim, dan urjunil qadim itu berakhir pada ijtima. Itu persoalannya. Nggak usah kelihatan itu. Jadi ini anunya, kesimpulannya, hasil ru'yat Saudi Arabia kebetulan sama dengan hasil hitungan kalender hijrah global tunggal. Fakta di Saudi, tinggi hilal 1,8 derajat dan elongasi 4,4 derajat ternyata dapat diru'yat. Jadi kriteria Mabim harus dipertanyakan. Orang bisa melihat meru'yat kok dengan ketinggian seperti itu. Manusia modern sudah tidak memerlukan ru'yat sebetulnya. Karena kalau kita meru'yat ya nggak pernah punya kalender, kalender itu harus diapkan untuk 100 tahun yang akan datang, itu persoalannya kan. Karena Yasin 37-40 juga mengindikasikan bahwa setelah ijtima hilal pasti akan lahir. Jadi bisa dihisab. Kalender Islam global harus bisa disiapkan jauh-jauh hari, 100-200 tahun yang akan datang. Bisa dibuat sekarang. Syarat ketinggian hilal lokal adalah sebuah scientific blunder. Karena tadi kan yang bisa naik turun kan itu lokal, diukurnya terhadap lokal, tidak bisa menganulir fenomena global. Jika ini menjadi kriteria lokal, hanya akan memecah belah umat. Yaitu contohnya di Sydney itu ada 3 hari Idul Adha, bagaimana itu kalau begitu. Jadi tidak mungkin umat Islam memiliki kalender Islam kalau masih terbelenggu oleh syarat ketinggian hilal di wilayah lokal. Artinya fenomena lokal menganulir fenomena global kan. Itu udah ya sudah hancur-hancuran itu. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.